Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Guru anak-anak. Dan kali ini Pak Guru akan membahas tentang belajar efektif. Sebagai siswa, kita harus bisa melakukan belajar efektif untuk lebih cepat menguasai materi pelajaran yang akan kita pelajari. Menonton, jangan lupa like, subscribe, dan komen dulu ya. Selamat belajar. Anak-anakku, apa sih yang dinamakan belajar efektif itu? Yuk, belajar efektif adalah belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya, kita bisa cepat menguasai materi pelajaran yang kita pelajari. Kenapa sih kita perlu memiliki sikap belajar yang efektif dan efisien? Ya, alasannya yaitu supaya kita bisa meraih keberhasilan dan kesempurnaan dari pekerjaan kita, yaitu dari penguasaan materi yang kita pelajari, kita bisa serap dengan sempurna dan tentunya dengan waktu yang relatif singkat. Nah, sekarang tahu kan anak-anak apa yang dinamakan belajar efektif? Nah, dalam beberapa kasus ada anak atau ada beberapa siswa yang kadang belajarnya cuma saat mau ada ulangan, saat ada ujian. Jadi setiap harinya mereka tidak belajar, tapi belajarnya dengan sistem kebut semalam atau SKS ya anak-anak. Belajarnya dengan kebut semalam itu termasuk belajar efektif dan efisien atau tidak? Nah, ternyata belajar kebut semalam atau SKS tadi tidak efektif dan tidak bermanfaat buat siswa. Ya, jadi bagaimana ya tadi sudah dijelaskan belajar yang efektif? Nah, itu harus kita laksanakan. Anak-anakku, dalam melakukan segala sesuatu, kita harus memiliki sebuah perencanaan yang jelas. Kata orang, gagal merencanakan berarti sama juga merencanakan kegagalan. Ya, jadi dalam belajar juga kita bisa memiliki rencana. Ya, rencananya misalnya supaya belajarnya efektif, yaitu beri waktu yang cukup untuk tidur, makan dan kegiatan hiburannya harus cukup. Kemudian yang harus diprioritaskan adalah tugas-tugas. Kemudian luangkan waktu untuk diskusi atau mengulang bahan sebelum masuk kelas ya, supaya kita lebih siap dalam menerima materi. Itu tujuannya. Kemudian atur waktu untuk mengulang langsung bahan pelajaran setelah kelas. Ingatlah bahwa kemungkinan terbesar untuk lupa terjadi dalam waktu 24 jam tanpa review. Jadi setelah anak-anak mempelajari atau diajari dan dijelaskan oleh bapak atau ibu guru, anak-anak jangan langsung menutup buku itu.
Tapi anak-anak harus mempelajari lagi, ya, mereview lagi. Mungkin setelah diajarin Pak Guru atau saat sampai rumah, pelajaran itu harus kalian ulangi lagi untuk dipelajari, ya, setelah keluar dari kelas. Itu anak-anak, semangat belajar pastinya ya. Kalau sudah tahu seperti ini, anak-anakku, dalam belajar itu harus terjadwal dan belajar itu harus menyenangkan. Kenapa belajar harus terjadwal dan menyenangkan? Nah, ada beberapa alasannya ya anak-anak. Dalam belajar, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak kita tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya, informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Jadi kita tidak bisa menyerap dengan cepat, bahkan tidak bisa memahami pelajaran atau materi kalau kondisi fisik kita sedang tidak baik. Jadi anak-anak harus menjaga kondisi fisiknya ya, kondisi tubuhnya agar selalu fit dengan cara berolahraga dan makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Itu ya anak-anak ya. Demikian anak-anak pembahasan tentang belajar efektif. Semoga hal ini bisa membuat kita lebih semangat, lebih giat, lebih senang dalam mempelajari apapun. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.